Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhlasul Amal Wijaya dari program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi, di sini saya akan membuat eh, suatu program untuk memprogram eh, proses pembubutan melalui komputer numerical control atau CNC yang berbentuk bubut bertingkat 4. Nah, jadi di sini saya menggunakan kode program FANUC. Mata kuliah CNC ini ya diampu oleh yang terhormat Bapak Al-Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin akan saya langsung mulai saja proses pembuatan program ini untuk bubut bertingkat ya. Jadi untuk pertama kita mulai di sini untuk new project terlebih dahulu. Selesai new project, kita masuk ke main size. Di situ untuk workspace length-nya itu kita buat sebesar 120 atau sepanjang 120. Untuk workpiece diameter, untuk diameter kita buat sebesar 60 di sini. Kemudian untuk besaran yang dicekam oleh cekam itu kita buat sekitar mungkin 30. Oke, sini kita sudah mendapatkan benda kerja yang kita inginkan. Lanjut, kita ke bagian pahat. Nah, pahat yang akan saya gunakan di sini adalah pahat nomor 18. Ini control turning nomor 18 saya masukkan. Kemudian di sini kita membuat memiliki atau menggunakan dua pahat untuk proses pemakanan sekaligus untuk proses pemakanan dan proses finishing. Nah, untuk proses finishing ini saya prepare atau lebih percaya untuk menggunakan pahat nomor 26 sama-sama control turning di sini. Oke, benda kerja sudah didapat, kemudian pahat sudah kita kerjakan. Oh ya, lupa, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya CNC Simulator. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mencoba bagaimana sensasi untuk mengerjakan project CNC, bisa langsung download CNC Simulator ini. Oke, langsung saja kita masuk ke book of program. Jadi di sini tempat kita memasukkan program-program untuk menentukan bentuk benda kerja kita nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, untuk yang pertama, untuk kode N1 atau N00-nya, kita masukkan dulu N300 01001. Ini adalah kode FANUC. Ini kode program FANUC. Lanjut, kemudian kita masukkan. Jadi di program FANUC ini kita itu memiliki dua program. Di dalam satu program itu main program atau program utama, kemudian ada subprogram. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita menyiapkan untuk main program terlebih dahulu. Di sini kita langsung masukkan saja untuk main programnya G28, kemudian G40, G99, M5, M9, T01, 01. Kemudian G54 kita masukkan sini. Kemudian G97, kita masukkan lagi untuk speednya atau S nya itu 550. Kemudian
kemudian ini M03. Dan selanjutnya programnya M8. Oke. Kemudian di sini di main program juga itu kita masukkan untuk G-nya itu G00, proses pergerakan pahat tanpa pemakanan. G00 ini X62. Kenapa X62? 62 ini menyesuaikan bentuk atau diameter dari benda kerja, karena kita tadi memasukkan diameter benda kerja yang sebesar 60. Jadi kita di sini tuliskan 62. 2 di situ adalah jarak bebas antara pahat dan benda kerja yang berputar. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan sumbu Z-nya. Sumbu Z itu sebesar 5 jarak bebasnya. Nah, kemudian ini proses pemakanan G01. Z-nya itu 0, Z 0. Kemudian F-nya itu 1, fillet. Kemudian G01, X-nya kita masukkan itu X-2. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sudah dari awal kita memasukkan besar atau diameter dari benda kerja itu, kita di sini memasukkan program G01, ya, ini proses pemakanan benda kerja. Nah, di sini saat Z01, F1 dan G01 X-2 ini adalah facing seperti itu. Jadi proses pembubutan face atau muka dari benda kerja. Jadi benda kerja yang bulat itu, benda kerja bulat seperti ini yang di depan ini akan di facing terlebih dahulu sebelum proses pembubutan seperti itu. Nah, itu tadi proses facing. Kemudian kita masukkan lagi G01 di sini. Untuk Z-nya kita masukkan nilai 5 lagi, Z-nya 5 di sini. Kemudian untuk G01 lagi kita masukkan nilai X di sini, X 62. Kemudian G71 di situ kita masukkan ini kode U-nya 0.5 R1. Nah, itu tadi yang sudah kita tuliskan itu bisa kita kategorikan atau kita masukkan dalam kelompok main program atau program utama. Nah, kemudian kita akan memasuki inti dari program utama, yaitu kode G71. Di sini G71, kemudian kita masukkan nilai P-nya terlebih dahulu, yakni 500. Daki di situ kita masukkan nilai Q-nya itu sebesar 700. U04 dan W04. Nah, ini adalah proses pemakanan. Jadi proses pemakanan saat bubut pahat memakan benda kerja itu ini kode programnya seperti itu. Nah, di G71 ini kita juga jangan lupa untuk memasukkan nilai F-nya seperti itu, F1. Jadi F ini adalah pemakanan, besar pemakanan yang dilakukan tiap kali pahat bubut mengenai benda kerja. Nah, jadi kita masukkan nilai 1. Jadi tiap proses pemakanan, pahat bubut akan memakan sebesar 1 mili dari benda kerja yang ada, seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai untuk main programnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subprogram.
Nah, subprogram di sini kita masukkan nilai n-nya terlebih dahulu, n 500. 500 ini adalah nilai dari P ini ya, n 500. Kemudian kita masukkan kode G-nya itu G42. Kita masukkan lagi G1. Kemudian kita masukkan nilai X-nya di sini 15. Nah, selanjutnya di situ ada nilai n lagi. Kita masukkan nilai n lagi. Kalau di atas itu tolong teman-teman perhatikan, ini kan 501 ya. Ini kode program subprogram ini harus berurutan. Jadi 500, 501, 502, 503. Nah, kalau terjadi kesalahan atau input dari program itu tidak berurut, maka tidak terbaca oleh mesin seperti itu, maka akan terjadi error seperti itu. Mesin akan berhenti. Nah, jadi kita harus perhatikan betul-betul saat proses pengetikan atau penulisan dari kode dari program CNC ini. Ini kita langsung lanjut, masukkan lagi. Ini proses pemakanan G01. Kita masukkan nilai Z di situ. Z-min 25. Oke. Kita masuk lagi nilai N 502. G01. Kita buat X-nya itu sebesar mungkin 35. Lanjut lagi, ini N 503 G01. X-nya itu ini selalu berulang dan berurut ya teman-teman. Kalau kita sudah memasukkan nilai X, maka pasti selanjutnya akan masukkan nilai Z seperti itu selanjutnya, dan berkelanjutan sudah XZ seperti itu. Nah, kita masukkan nilai Z-nya itu sebesar 55 ya, mungkin 55. Kemudian masukkan lagi nilai N-nya 503, 504 di sini. Kemudian G01 X-nya itu sebesar, mungkin kita buat X-nya itu sebesar ya 40 lah ya, 40. Oke, masih itu lagi N05 G01. Kita masukkan lagi nilai Z nya itu minus 80 85. Oke, 85 selesai. Kita masukkan lagi bentuk dari nya itu N700. N700 ini kita masukkan G01. Kita masukkan nilai diameternya 62. Kemudian N di situ ada N700. Kalau sama seperti program N500, jadi kita masukkannya harus berurut dan sesuai langkah. Jadi kalau 700 selanjutnya akan 701. Begitupun seterusnya. N700, 701 di sini, teman-teman. G01. Kemudian kita memasukkan di situ G40 di sini. G40. Kemudian N702 dan N05 di situ. Kita lanjut G28 di sini. Masukkan lagi kode U-nya 0 G0. Selanjutnya P0202. G-nya
Sekali lagi G54 kode program G54 G97 97. Oke, 97 kita masukkan S-nya lagi di situ ada 650, M-nya 03 G00 di sini pergerakan pahatan proses pemakanan. Di 00 masukkan nilai X-nya itu 62. Kemudian nilai Z-nya di situ adalah 5. Masukkan lagi di 70 di sini. Di 70 ini nomornya 500 nya itu 700. Proses pemakanan atau tahap pemakanan ini sudah menginjak ke bagian akhir program. Di sini tinggal beberapa step lagi. Kita masukkan G40 lagi di situ. Kemudian M03, M09, G28, U0, Y0, W0. Nah, jadi proses terakhir itu adalah M30. Nah, ini kode M30 itu adalah menghentikan program atau program stop. Nah, di sini. Oke, kita buang dulu untuk keyboardnya. Bisa kita lihat inilah kode yang akan kita gunakan untuk proses pemakanan atau pembubutan benda kerja kita. Nah, di sini kita sudah punya sekitar berapa ya, 2 sekitar 28 mungkin 28 sampai 30 kode di sini. Nah, tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja bisa lihat proses pembubutannya ya. Oke, di sini kita atur dulu penglihatan kita. Oke, kita geser. Jadi kita sesuaikan biar teman-teman bisa lebih mudah melihatnya. Oke. Nah, oke. Sini lanjut kita masuk ke proses pemakanan. Ini yang saya bilang proses facing tadi, proses pemakanan pangkal dari benda kerja. Teman-teman saksikan bersama-sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di situ tertulis G71, P500, Q700, U04, kemudian W04 itu ada F1. F1 itu menandakan atau mengartikan pemakanan yang kita lakukan tiap kali pahat terkena dengan benda kerja itu sebesar 1 mili. Nah, seperti itu proses pemakanannya 1 mili. Jadi untuk
bertemu hasil yang ingin dituju. Jadi pahat itu membutuhkan beberapa kali proses pemakanan 1 mili, 1 mili, 1 mili agar tercapai tujuan dari atau ke hasil yang kita ingin tuju seperti itu. Ini prosesnya kalau bisa teman-teman lihat. Nah, ini proses pembuatan ini untuk layer atau lapis yang pertama, tingkatan yang pertama. Nah, ini teman-teman sudah masuk untuk pemakanan layer kedua. Nah, layer kedua ini tebalnya sekitar 35 mili. Masih proses ke-36 ini pemakanannya. Nah, kalau kita perhatikan simbol X di situ, nah 30 dari 36 dia mundur 2 mili untuk jaraknya itu untuk proses pemakanan seperti itu. Jadi mundur terus kembali ke posisi pahat awal terus makan lagi 1 mili seperti itu, teman-teman. Nah, ini masuk ke tingkatan yang ketiga, untuk itunya sebesar 25 mili. Jadi cukup banyak proses yang akan dimakan, sekitar 10 kali proses pemakanan dari jarak awal yaitu 35 ke 25.
sekarang masuk ke ini sudah ke layer terakhir ya teman-teman. Layer terakhir ini layer paling tipis sebesar 15 mili untuk layer untuk diameter besar. Ini sudah proses masuk ke tahap subprogram atau program finishingnya. Nah, ini proses penggantian pahat untuk pahat finishing. Bisa teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, ini sudah bisa teman-teman lihat. Ini proses atau bentuk jadi dari benda kerja yang saya buat. Dengan proses pembubutan bertingkat 4 menggunakan program Fanuc seperti itu ya teman-teman jadinya. Oke, mungkin itu saja simulasi atau pemeragaan yang saya lakukan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, ataupun tanggapan bisa langsung saja teman-teman berkomentar di kolom komentar seperti itu. Karena saya juga masih belajar, saya masih butuh banyak masukan dari teman-teman. Semoga kita bisa berproses dan belajar bersama-sama. Atas kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya cukupi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton video saya ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.